apa komunikasi atau pembicaraan yang sudah berlangsung atau berjalan berkaitan dengan fenomena ini? Rencana keberadaan 3 juta rumah, tapi di sisi lain ada rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Ya, kita kemarin udah mendengar rapat kerja kita ya dengan Kementerian PU yang sekarang Kementerian Perumahannya pisah ya dari Kementerian PU. Bahwa target Kementerian Perumahan itu Pak Marwar Sirait untuk membangun 3 juta rumah. Kaitan dengan pajak 12%, kemarin juga kita pada saat paripurna ada yang mempertanyakan itu dan dijawab langsung oleh pimpinan DPR RI Pak Dasko waktu itu pada pajak 12% ini kan bukan untuk semuanya barang ya, sudah diklasifikasikan untuk barang-barang mewah atau barang tertentu, tapi komoditi ataupun perumahan yang untuk masyarakat, untuk rakyat itu tidak terdampak atau terkena dengan pajak kenaikan 12%. Jadi menurut saya yang untuk 3 juta rumah ini tidak dalam bagian pajak 12%, karena ini kan rumah-rumah untuk rakyat, masyarakat. Oke, baik. Mungkin sebelum kita bahas mundur sedikit selain berkaitan dengan kenaikan PPN 12% begitu. Sebenarnya saya ingin tahu positioning atau tanggapan dari mayoritas fraksi di DPR Komisi 5 terkait dengan rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun ini seperti apa, Pak? Ya memang pada awalnya kita kawan-kawan juga di Komisi 5 mempertanyakan dengan Pak Menteri Perumahan pada waktu itu bagaimana untuk membangun 3 juta rumah dengan anggaran juga di kementerian itu belum mencukupin. Betul. Tapi saya berpendapat lain, saya menyampaikan juga bahwa pastinya pemerintah khususnya ya Pak Presiden ya dengan rencana pembangunan rumah ini pasti sudah ada anggaran ke depan. Dan kita tahu kan kita menterinya ini baru dilantik Oktober kemarin. Pastinya nanti ke depan juga anggaran akan mungkin ada susulan atau penambahan. Karena kebutuhan rumah memang kita lihat 3 juta itu kalau dilihat dari pertumbuhan penduduk kita, pertumbuhan penduduk dewasa yang ingin memiliki rumah itu sebenarnya tidak cukup ya. Ya, jadi kalau 3 juta itu menurut saya itu bukan hal yang mustahil dan memang tepat lah. Sekarang tinggal bagaimana kita penyebaran tempat pembangunannya itu dengan daerah yang dibutuhkan dan memang masyarakat yang membutuhkannya. Oke. Jadi menurut saya itu memang ada yang bertanya dan ada juga yang memang menganggap ini hal yang wajar karena memang kebutuhan hidup. Kan kita ini sandang pangan perumahan. Ini memang kebutuhan dasar masyarakat kita untuk hidup yang layak. Oke, baik. Sebenarnya kan agenda 3 juta rumah per tahun ini kan memang dilaksanakan karena untuk mengatasi backlog. Tapi yang menjadi problem adalah berkaitan dengan data. Atau artinya sebenarnya siapa sih masyarakat yang butuh rumah? Data inilah yang akhirnya masih menjadi pertanyaan begitu supaya ya itu tadi tepat sasaran baik secara lokasi dan juga secara spesifikasi rumah itu sendiri. Kalau dari DPR bagaimana menanggapi atau memastikan bahwa nantinya kalau akhirnya 3 juta rumah ini terrealisasikan tepat sasaran? Ya memang kita ke Kementerian Perumahan pasti akan kita pertanyakan nanti pada saat RDP juga di mana saja sih lokasi yang 3 juta rumah ini. Saya yakin pasti sudah punya juga tempatnya dan 3 juta rumah ini kan menurut saya juga tidak seluruhnya menggunakan APBN. Betul. Nah, karena kan di sini juga ada rumah-rumah yang dibangun oleh pengembang, yaitu rumah yang memang subsidi seperti FLPP, kecuali MBR. MBR memang masyarakat berpenghasilan rendah itu rumah yang dibangun pemerintah. Jadi dilihat dari anggaran, memang kalau dilihat anggarannya nggak mencukupin. Tapi karena memang nggak adanya swasta yang akan membangun, dan yang terpenting adalah saya melihatnya seperti ini loh. Saya juga menyampaikan kemarin, kita kan mitra kita ada Kementerian Perumahan, Kementerian Desa, Perhubungan, Kementerian PU. Ini kan ada berhubungan semuanya. Menurut saya juga pembangunan rumah ini harus juga disesuaikan juga dengan rencana tata ruang wilayah. Di mana areal pemukiman, di mana areal memang menjadikan nanti pertanian. Karena kan juga Pak Prabowo sekarang juga menginginkan bagaimana swasembada pangan. Berarti areal-areal yang di daerah khususnya, kalau daerah perkotaan nggak mungkin juga, ini udah padat penduduk apalagi Jakarta. Betul. Tapi seperti saya, dapil saya Sumatera Utara.
daerah Sumatera Utara itu pengembangan kota Medan ya udah merambah ke Kabupaten Deli Serdang. Banyak areal-areal yang kita lihat sebenarnya layaknya itu dijadikan areal pertanian karena tanahnya subur. Saya menyampaikan juga kemarin, ini juga otonomi daerah ini harus dilihat yang mana yang memang bisa tetap menjadi kebijakan daerah, yang mana harus ditarik pusat. Rencana tata ruang wilayah daerah ini harusnya sejalan dengan juga rencana pembangunan jangka nasional pusat. Apa yang dimaksud tadi itu seperti pertanian, perumahan. Jadi area-area perumahan ini juga harus ditentukan dari sekarang, di mana yang rencana tapak-tapak rumah yang dibolehkan untuk membangun rumah. Apalagi rumah-rumah yang memang bersubsidi atau MBR tadi itu. Nah, jadi begitu juga nanti penyebaran wilayah, makanya kita akan pertanyakan juga nantinya kepada Pak Menteri Perumahan, rencana 3 juta rumah itu di mana arealnya dan daerah mana aja, kabupaten, provinsi atau kota di mana. Oke.